Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita. Kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa nikmat yang kita tidak mungkin menghitung satu persatu dari nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita. Semoga apa yang kita kerjakan, sholat berjamaah, talabul ilm, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu pengikut kajian LKI di masjid maupun yang mengikuti live streaming LKI, semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah, karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa kajian malam Jumat yang akan diisi oleh Ustadz Ibrahim Burhanuddin dalam kitab panduannya Al-Kabair yang karya tulisannya Ibnu Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi radhiyallahu anhu ta'ala. Semoga Allah meridainya. Bapak dan ibu-ibu, kajian pada malam hari ini masih membahas masalah bab sholat. Itulah pentingnya sholat. Kenapa? Pada hari kiamat nanti yang akan dihisab pertama adalah sholat. Maka marilah kita dengarkan pemaparan beliau Ustadz Ibrahim Burhanuddin tentang masalah sholat ini. Dan langsung saya berikan kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين وأنصارهم الظالمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di malam hari ini Allah perkenankan untuk hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis. Bersama-sama kita duduk di tempat yang mulia ini untuk mengkaji tulisan yang telah disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebagai pengingat kangge kula panjenengan sami. Ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu memberikan kita kesempatan-kesempatan dan kesungguhan untuk beramal saleh hingga pada akhirnya kita mengakhiri kehidupan kita yang fana ini dengan kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Kabair, dosa-dosa besar yang kelima. Kita sudah masuk pada pembahasan yang kelima. Adapun tadi yang disampaikan oleh pembawa acara adalah pertemuan sebelumnya, sehingga sekarang kita sudah bergeser ke pembatal yang kelima, bukan pembatal, dosa besar yang kelima. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit mereview dosa besar yang kelima yaitu man'uz zakah, bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim ada hal-hal yang wajib untuk dikerjakan dan itu tidak boleh ditinggalkan. Sifatnya adalah pondasi yang melandasi Islam itu sendiri, yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Itu adalah hal-hal yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Dimulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disambung dengan wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada poin yang ketiga, rukun Islam yang ketiga ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa siapapun orangnya ketika dia beragama Islam kemudian dia memiliki harta yang cukup untuk dizakatkan, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Bahkan telah kita bahas pendapat para ulama, jika ada seseorang yang tidak menunaikan zakat padahal zakat tersebut wajib untuk dia keluarkan, maka hal tersebut bernilai sebagai hutang yang harus dia bayarkan. Jika dia meninggal dunia sebelum membayar itu, maka ini tetap berstatus hutang yang harus dilunasi dari harta yang ditinggalkan. Kalau dalam bahasa fikih, seorang yang meninggal dunia maka dia meninggalkan harta. Dalam bahasa fikih itu namanya at-tirkah, harta peninggalan, belum warisan. Warisan itu setelah melalui beberapa tahap.
Jadi ketika orang meninggal, maka hartanya itu disebut dengan atirkah, harta peninggalan. Yang pertama, harta peninggalan itu akan digunakan untuk membiayai kepengurusan jenazah. Beli kain kafan, beli kapur barus, beli parfum, nyewa alat-alat, memanggil tukang gali kubur, memanggil petugas yang memandikan mayat dan seterusnya, itu diambil dari harta si mayit. Ini syariatnya gitu. Tapi jika ada di antara keluarga yang ingin memfasilitasi, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka uangnya diambil dari harta si mayit, dari tirkah, dari harta peninggalan. Setelah itu harta digunakan untuk menutup hutang. Hutang yang sifatnya adami ataupun yang sifatnya juga lillah, hutang kepada Allah, fidyah karena tidak berpuasa Ramadan. Misalnya dia meninggalkan, harusnya bayar fidyah tapi nggak sempat bayar fidyah sampai meninggal, maka dikeluarkan dari hartanya. Zakat yang tidak dikeluarkan juga sama, pembahasan itu kemarin sudah kita bahas. Hutang-hutang. Setelah hutang, kemudian untuk wasiat, ya, yang ketiga wasiat. Siapa yang pernah diberi wasiat? Ya, wasiat itu suatu pesan untuk memiliki harta setelah kematian orang yang memberi pesan. Itu namanya wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, sehingga dari apa yang kami baca, para ulama melarang seseorang membagi harta warisannya kepada ahli waris sebelum dia meninggal. Nah, itu istilahnya adalah wasiat, karena dia sudah membagi tapi dimiliki setelah yang membagi meninggal. Itu namanya wasiat, dan itu tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris. Justru wasiat itu kepada selain ahli waris. Setelah diambil untuk wasiat, baru terakhir itu namanya harta warisan. Itu namanya harta warisan. Jadi harta warisan itu bukan apa yang ditinggalkan langsung jadi warisan, belum. Ada tahapan-tahapan dalam syariat kita untuk bisa sampai kepada istilahnya al-irfu, harta warisan yang layak untuk dibagi kepada setiap ahli waris. Jangan-jangan dia punya uang 12 miliar, setelah dibagi ternyata hutangnya 14 miliar, ya sama aja kan gitu. Karena Islam itu betul-betul menjaga hak orang yang meninggal dunia. Selesai urusan dia di dunia, baru harta itu baru dibagikan kepada yang masih hidup, kan demikian. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk bagian dari hutang kepada Allah adalah zakat yang tertahan. Maka ini menjadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena sampai kapanpun zakat yang tidak dikeluarkan itu statusnya menjadi hutang. Dan telah kita baca ancaman-ancaman dalam Al-Quran maupun dalam hadis, bagaimana Allah mengancam siapapun yang menahan harta zakat tidak dia keluarkan, maka harta itu akan Allah jadikan benda yang akan menyiksa dia di hari kiamat nanti. Fatuqwa biha jibahuhum wa jumuhum wa dhuhuruhum. Maka itu digunakan untuk sebagai benda yang menyetrika jidatnya, menyetrika punggungnya, menyetrika bagian samping tubuhnya. Itu harta yang tidak dia keluarkan. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyebutkan, misalnya ada 3 golongan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang pertama, penguasa diktator. Yang kedua, orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak menunaikan hakullah ta'ala, tidak mengeluarkan hak Allah, tidak menzakatkan, tidak menzakatkan. Yang ketiga, wa fakirun fakhur, orang miskin yang sombong. Ini termasuk dari 3 golongan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, jika ada di antara para hadirin yang bermajelis di malam hari ini, baik online maupun offline, jika memang dikarunia oleh Allah dengan banyak harta, maka ingat, jangan sampai ada harta zakat yang tidak dikeluarkan, karena itu tidak akan membawa kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.
Karena zakat itu adalah satu bentuk kita mensucikan harta kita. Siapapun yang di dalam kumpulan hartanya masih terdapat harta zakat yang belum dikeluarkan, yang sejatinya adalah hak milik orang lain, seakan-akan hartanya itu masih terkotori dengan harta itu, sehingga akan mengurangi keberkahan dari harta-harta yang lain, ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan masuk kepada dosa besar, ya, yang keenam, ya. Ini karena di kelas sering ngajar babnya sedang pembatal Islam ini, ya. Jadi pembatal. Ya. Dosa besar yang keenam, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Wa nafa'anallahu bil ilmi fid dharain Allahumma amin." Al-kabiratus sadisatu iftaru yaumin min ramadhana bila udrin. Tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, ya. Jadi Imam Adz-Dzahabi menyusun kitab beliau dari dosa yang paling besar, kemudian diurutkan dari rukun Islam, ya. Rukun Islam diurutkan sama beliau seperti itu. Jadi setelah rukun Islam selesai, baru durhaka pada orang tua dan dosa-dosa besar yang lain. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang keenam, yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan puasa ini sudah pernah kita bahas di momen kita mengkaji kitab fikih, ya, sudah kita bahas di sana apa saja syarat wajib puasa, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang berkaitan dengan puasa, syarat sahnya sudah kita bahas. Orang yang memang dia telah mendapatkan kewajiban puasa, lalu dia tidak berpuasa tanpa uzur, maka dia akan mendapatkan ancaman-ancaman yang akan kita baca pada malam hari ini. Dan para hadirin, di zaman kita ternyata banyak, di zaman kita ini banyak, ya. Ramadan tidak berpuasa itu banyak, ya. Kita tidak bicara di kota-kota besar yang campur baur antara orang Islam dan orang kafir, yang kita bahas ini. Kalau itu sulit membedakannya. Tapi kita bahas di Pantura. Pantura ini kan hampir 100% Muslim. Tapi kalau Ramadan kita masih lihat itu ada warung-warung yang buka dan cuma kelihatan kakinya, masih banyak, ya. Kami pertamanya nggak percaya, masa orang Pantura seperti itu. Satu ketika safar ke Surabaya, ternyata yang Brondong, ya, Paciran, jejer-jejer warung-warung tetap buka dan kelihatan orang itu datang untuk makan, ya, nggak ada yang datang ke warung ngaji itu. Kayaknya kemungkinan kecil, ya, datang ke warung makan untuk ngaji gitu, nggak makan tapi ngaji, ya mungkin bisa jadi, tapi kemungkinan kecil. Banyak yang datang, ya, anak muda, ya orang tua juga rata. Padahal hal tersebut memiliki ancaman yang besar dalam agama kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, al-fitru fi nahar ramadhana biduni udrin min akbaril kabair. Tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur termasuk dari dosa besar yang paling besar. Wa yakunu bihil insanu fasikon, yang menjadikan status seseorang itu seorang fasik, ya, dia mendapatkan gelar fasik. Maka wajib bagi dia untuk ayatuba ilallah. Yang pertama dia tobat kepada Allah, yang kedua wa ayyaqdiya dzalikal yaum alladzi aftarahu. Kemudian dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Maka orang-orang yang bertobat setelah mungkin bertahun-tahun dia tersesat, ya, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka satu tugas berat yang harus dia lakukan
adalah mengqadha salat menurut sebagian ulama untuk kehati-hatian, dan juga mengqadha siam, mengqadha puasa. Dia balik umur 15 tahun, tobat di umur 40 tahun. Karena dengar taklim umur 40 kalau belum tobat kemungkinan mati su'ul khotimah, takut ya. 40 tahun tobat, berarti dia 25 tahun misalnya tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa. Gimana cara mengqadhanya? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan dia tidak perlu mengqadha, cukup sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bagian dari tobat yang dilakukan, sudah tidak perlu mengqadha. Tapi sebagian ulama yang lain untuk kehati-hatian, karena suatu kewajiban itu tidak bisa digugurkan begitu saja, maka banyak ulama yang mengatakan dia harus mengqadha baik sholatnya maupun Ramadannya. Masya Allah, 25 tahun Ramadan tidak berpuasa, maka 30 kali 25 itu 6.000 hari. Berapa itu? 600 berapa? 600 hari, 2 tahun ya, 600-an hari, lumayan 2 tahun nih. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkait dengan puasa ya. Ini katakan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala bahwa di antara firman Allah yang menunjukkan kewajiban puasa sebagaimana yang telah kita hafal betul, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sesuatu yang wajib jika ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man aftara yauman min ramadhana, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di Ramadan, bila udrin, tanpa udur ya, dia tidak berpuasa di Ramadan tanpa uzur, nggak ada alasan, bukan karena sakit, bukan karena safar, ketentuan safar sudah kita bahas, bukan juga karena haid ataupun nifas, bukan juga karena dia sudah sepuh, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, nggak ada uzur, tapi dia nggak berpuasa satu hari saja, kata Rasulullah, lam yakdihi siyamu dahrin wa in shamahu, maka hal tersebut tidak akan bisa tergantikan dengan puasa selama setahun yang akan dia lakukan. Jadi puasa tanpa uzur, tidak puasa tanpa uzur itu tidak bisa digantikan meskipun dengan setahun puasa, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwa ini perkara yang besar, ini bukan perkara yang remeh, walaupun oleh sebagian orang dipandang remeh. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita sebagai muslim harus menjadikan aturan Allah dan Rasulullah sebagai kacamata kita dalam memandang berbagai urusan. Jadi kita memandang apapun, pokoknya patokannya qala Allah seperti apa, qala Rasul seperti apa. Kalau tidak ada, baru kita kembalikan pada huruf masing-masing. Karena tadi misalnya ada jamaah yang bertanya ya, kami pernah ditanya oleh seorang jamaah ketika kami membahas bahwa termasuk dari adab seorang guru adalah dia menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Ini kami bahas. Ada di satu majelis kami bahas ini. Termasuk dari adab seorang guru kepada dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri adalah dia harus menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang hina. Jadi kami contohkan misal halal tapi
tapi bukan pekerjaan yang terpuji. Misalnya menjadi pemulung misalnya. Guru tapi sambilannya pemulung, kan kurang pantas. Memang syariat para ulama menetapkan itu harus dihindari. Atau menjadi tukang sampah tahlina. Kami sudah jelaskan. Kemudian di akhir sesi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz jika ada seorang guru yang nyambi menjadi marbot, jadi marbot masjid. Jadi jamaah ini bertanya dengan kesan bahwa marbot itu pekerjaan yang tercela, tercela. Jadi dia bertanya seakan-akan marbot ini pekerjaan tercela. Maka tentu kami sampaikan bahwa dalam memandang kehidupan ini, kita sebagai seorang mukmin, kacamata pertama kita adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa menurut Allah dan bagaimana menurut Rasulullah, itu patokannya. Maka kembali ke pertanyaan, seorang marbot itu menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an At-Taubah misalnya, inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah jamin itu keimanannya. Jadi ini perkara yang luar biasa. Secara syar'i Allah sudah menjamin bahwa pekerjaan memakmurkan masjid itu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Meskipun bagi sebagian orang dianggap biasa. Dianggap biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini harus kita pahami kembali bahwa kita sebagai seorang mukmin dalam memandang sesuatu, poin pertama adalah kita cari dulu bagaimana pendapat Allah, bagaimana pendapat Rasulullah. Jika tidak ada, baru kita kembalikan kepada keumuman selama tidak melanggar aturan Allah dan aturan Rasulullah. Kami sampaikan seperti itu ya. Maka sama perkara meninggalkan siam, kita kembali kepada pembahasan, mungkin bagi banyak orang itu hal yang biasa. Mokel itu biasa. Mokel itu biasa. Pekel sitik mokel, serah kuat. Pekel sitik mokel. Lapar sedikit jajan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun perkara itu dianggap enteng oleh sebagian orang, tapi kita harus paham sebagai seorang mukmin bahwa ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menganggap itu hal yang remeh. Meskipun banyak orang yang mengerjakan, banyak orang mokel. Banyak orang mokel. Itu kalau kerja bangunan banyak yang mokel enggak, Pak? Ini beliau praktisi langsung ini. Banyak enggak, Pak? Ada tapi enggak banyak ya. Ya ada. Itu alasannya memang enggak kuat atau memang enggak niat tuh. Sebenarnya kuat sebenarnya ya. Ya, sebenarnya kuat. Ya. Jadi memang sebenarnya kuat. Tapi kurang niat ya. Karena buktinya orang kafir aja bisa puasa 12 jam sehari dengan tujuan diet. Tujuan diet, tujuan duniawi cuma ngurangi lemak. Dia bisa puasa 12 jam sehari. Kadang bisa lebih. Ya 12 jam. Orang kafir padahal. Masa yang beriman tujuannya bukan dunia tapi surga, tidak bisa menahan lapar itu. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikian. Barang siapa yang batal puasanya sehari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka hal tersebut tidak bisa dia tutupi dengan puasa meskipun selama setahun. Nggak bisa. Karena ini tingkatannya wajib. Dan suatu kewajiban itu terkait dengan waktu-waktu tertentu yang kalau itu dilanggar waktunya, maka dia sudah berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Keutamanya sudah berbeda. Keutamanya sudah berbeda. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan ikatan Islam, pokok dari Islam, wa qawaiduddin, ural Islam wa qawaiduddin salas. Ada 3. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah
wassalata wassauma Ramadan. Jadi 3, syahadat, salat dan saum Ramadan, itu 3 pokok dari Islam seseorang. Karena untuk zakat kaitannya dengan yang kaya, begitu juga yang kelima itu haji, kaya. Tapi kalau untuk yang 1, 2, 3 ini tidak terkait dengan kekayaan, tidak terkait dengan kekayaan. Selama dia muslim, sehat, maka dia wajib untuk memenuhi 3 ini. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa man taraka wahidatan minhunna fa huwa kafirun, naudzubillah min dzalik." Barang siapa meninggalkan salah satu di antara ketiganya, maka dia telah kafir, ya, maka dia telah kafir. Kemudian pembatal yang ke-7, al-kabiratus sabi'ah fi tarkil haji ma'al qudrati alaihi. Ya. Tidak berhaji meskipun mampu, ya, tidak berhaji meskipun mampu, ya. Sekali lagi, untuk rukun Islam yang keempat dan kelima itu terkait dengan kemampuan yang sifatnya harta. Tidak berhaji meskipun mampu. Jadi mampu, kalau di zaman sekarang mampu itu bisa kita gambarkan, ya, memiliki yang digambarkan para ulama, ya, bukan kita gambarkan, adalah memiliki harta yang cukup untuk bekal berangkat dan kembali, serta harta yang cukup juga untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan. Itu namanya mampu. Jadi jangan sampai dia berangkat, anaknya kelaparan ngemis di rumah, ini berarti nggak mampu, ya, belum mampu. Jadi mampu itu sudah kita lewati di bab fikih, bahwa mampu itu dia punya harta yang cukup untuk bekal berangkat dan pulang PP dan selama tinggal di sana, kemudian juga untuk mengkafil keluarga yang wajib dia nafkahi selama ditinggal. Itu namanya mampu. Jadi jangan sampai yang menjadi kewajiban dia terlantar, tapi dia berangkat, rumah semua dijual, tinggal anaknya tinggal. Ini namanya nggak mampu, nggak mampu. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di zaman kita beberapa ustadz yang menilai, ada beberapa ustadz yang menilai bahwa waktu antrian itu masuk dalam kategori kemampuan. Karena realitanya antriannya sudah semakin panjang, ya. Mungkin nggak tahu antrian di Lamongan berapa tahun nih, 30-an tahun, ya. Saya sekarang usia awal 30-an, ya, 31. Daftar sekarang umur 61 berangkat. Padahal sekarang belum punya uang, ya, gitu. Belum punya uang, ya, belum daftar juga. Nanti punya uang umur 50, daftar umur 80 berangkat. Masya Allah. Padahal nggak banyak orang yang dikarunia oleh Allah umur sampai 70 ke atas, itu nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Persentase dengan yang tidak lebih dari 70-an itu lebih banyak yang tidak sampai 80. Salah satu yang panjang umur yang kita kenal tadi siang, ya, tamu kita, Masya Allah, Ustaz Abu Bakar Basir, ya. Jadi beliau datang di sini sebelum asar, takziah ke Tenggulun, kemudian mampir ke sini sebentar, tausiah ke santri, terus langsung pergi lagi, ya, karena memang waktunya singkat, ya. Umur beliau 88. Umur beliau 88 tahun. Itu kalau hitung-hitungan berarti kelahiran 1938. 1938 lahirnya, sampai sekarang 88. Jadi sangat sepuh sekali. Dan Masya Allah, tausiahnya masih kenceng gitu, ya. Dari dulu sampai sekarang masih kenceng gitu tausiahnya, ya. Isinya maupun semangatnya betul-betul nampak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian menilai bahwa waktu menunggu di Indonesia itu termasuk dari kategori kemampuan kudrah untuk haji. Orang yang memang dia sudah sepuh, kemudian baru memiliki harta,
Maka menurut beberapa ahli fikih ya, mengkajinya secara usul fikih, itu dinilai tidak lagi wajib, gugur kewajibannya karena masa menunggu ini sangat kecil kemungkinannya bagi dia untuk berangkat. Kalaupun berangkat hanya akan menyusahkan kloternya karena harus dibopong dan lain sebagainya. Maka sebagian para ustadz-ustadz yang mengkaji fikih menilai ini termasuk dari hal-hal yang menjadikan seorang yang mungkin mampu secara harta tapi dia terhitung tidak mampu secara waktu ya. Meskipun ini pendapat yang perlu dikaji ulang, ini belum final, maksudnya belum disepakati oleh semua ulama, tapi ada yang sudah mulai berpendapat demikian. Karena pada kenyataannya banyak yang memang setelah dia mulai mampu untuk memiliki harta, akhirnya dia tidak mampu dari sisi waktu, kan demikian. Makanya beberapa ustaz mulai berpendapat ini tidak kudrah lagi dia. Ketika dia hanya memiliki harta saja tapi tidak waktu, maka dia gugur kewajibannya. Ini menurut sebagian ulama ditinjau dari usul fikih. Tapi sekali lagi ini belum final disepakati oleh seluruh ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada pendapat para salaf saja bahwa mampu itu adalah memiliki harta yang digunakan untuk bekal pulang pergi selama tinggal di sana, dan juga harta yang digunakan untuk menafkahi keluarga yang ditinggal, itu yang mampu. Nah, siapapun yang mampu tapi dia tidak berhaji, maka dia akan mendapatkan beberapa ancaman. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali firman Allah tentang kewajiban haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya manusia wajib untuk melaksanakan haji untuk Allah bagi siapapun yang mampu mengerjakannya. Nabi SAW beliau bersabda, man malaka zadan warahilatan tablughu hajja baitillahil haram walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal yang cukup, kendaraan yang memadai yang bisa mengantarkan dia untuk berhaji menuju Baitullah Al-Haram, kemudian dia tidak berhaji, fala alaihi, maka tidak lain dan tidak bukan dia akan ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan, maka dia meninggal dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Allah a'lam bishawab. Jadi ini ancaman yang cukup besar. Namun status hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ancamannya dia bukan muslim lagi, bisa berhaji tetapi tidak menunaikannya. Dan itu yang dipegang oleh beberapa salaf kita, mereka berpendapat demikian. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Aku bertekad untuk mengutus beberapa orang ke penjuru negeri, fayanduru kullaman lahu jiddatun, untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki kemampuan walam yahuj, dan dia tidak berhaji, falyadribu alaihimul jizyata wa ma hum bimuslimin, agar mereka terkena jizyah karena sejatinya mereka bukan orang-orang muslim. Kan gitu, macam-macam gitu. Jadi berdasarkan hadis yang di atas tadi, karena jizyah itu diberikan kepada orang kafir ahli kitab. Kita bisa mengingat di dalam surat Al-Bayyinah, orang kafir itu cuma dua jenis. Di dunia ini orang kafir itu bentuknya dua jenis. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Cuma dua. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka yang terkena kewajiban jizyah jika ada negara Islam. Jika ada negara Islam maka mereka terkena jizyah. Kalau musyrik enggak ada pilihan jizyah. Mereka pilihannya masuk Islam atau diperangi, pilihannya. Tapi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, masuk Islam, kalau enggak mau bayar jizyah, enggak mau baru diperangi. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku sungguh bertekad untuk mengutus orang-orang ke berbagai penjuru untuk menilai siapa yang kaya, enggak mau berhaji, udah
ambil aja jizyahnya. Maksudnya apa? Dia ini udah kayak orang Yahudi dan orang Nasrani. Muslim tapi Muslim yang kaya tidak mau berhaji. Nah ini diragukan status keislamannya. Dalam syariat kita demikian. Sekali lagi ini bagi yang mampu, betul-betul dia mampu, tapi dia tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas, beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Munafikun. Beliau mengatakan, "Ma min ahadin lam yahujja wa lam yuaddi zakata malihi." Setiap orang yang tidak berhaji atau tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, illa sa'ala raj'ata indal mauti, kecuali dia akan minta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Jadi orang-orang yang tidak berhaji padahal mampu, orang-orang yang tidak berzakat padahal mampu, maka ketika dia meninggal dia akan minta untuk dikembalikan hidup di dunia. Tapi faqila lahu innama yas'alur raj'atal kuffar. Kemudian beliau ditanya, yang minta untuk dikembalikan ke dunia itu orang-orang kafir, wahai Ibnu Abbas. Maka beliau menjawab, qala wa inna dzalika fi kitabillahi ta'ala. Apa yang aku katakan ini terdapat dalilnya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahdakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Infakkanlah harta-harta yang telah diberikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian kepada kalian. Lalu kalian akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tangguhkan untukku sedikit waktu. Beri injury time. Ya, kalau main bola ada injury time. Mau mati enggak bisa injury time. Tapi orang-orang yang tidak zakat, tidak haji, kata Ibnu Abbas ini tafsir beliau, dia akan meminta untuk injury time. Undurlah sedikit, fa asaddaqa, agar aku bisa menunaikan zakat. Ai uaddi zakata, agar aku bisa menunaikan zakat. Wa akum minas salihin, dan agar aku bisa termasuk dari orang-orang saleh. Ai ahujja, yaitu berhaji. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dan dia pernah tidak berhaji padahal mampu, atau dia tidak berzakat padahal sudah wajib, maka dia akan minta dikembalikan oleh Allah karena merasakan betul besarnya azab Allah yang Allah berikan kepada kedua jenis orang ini. Dia tidak berhaji padahal mampu, tidak berzakat padahal sudah wajib. Namun ternyata Allah melanjutkan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan sedikit pun jatah hidup seseorang idza jaa ajaluha, ketika telah datang ajalnya. Ketika telah datang masanya, tidak ada diundur meskipun sejenak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, beliau berkata, matali jarun musirun lam yahuj falam usalli alaihi. Ya, Sa'id bin Jubair beliau mengatakan, aku memiliki tetangga, dia kaya, musir, dia tetangga, dia tetanggaku dan kaya. Lam yahuj, tetapi dia tidak berhaji. Ya, dia punya tetangga kaya tidak berhaji. Falam usolli alaihi, aku tidak mensolatkan dia. Jadi inilah dipahami oleh para salafus saleh kita. Orang-orang yang memiliki harta cukup tetapi dia tidak berhaji padahal mampu, maka dia tidak layak untuk disolatkan. Bahkan dalam ungkapan Umar bin Khattab, dia sudah seharusnya untuk membayar jizyah. Kenapa demikian? Karena haji ini termasuk dari bagian rukun Islam yang wajib untuk dikerjakan, yang wajib untuk
dipenuhi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar yang ketujuh yang bisa kita bahas pada malam hari ini, yaitu meninggalkan ibadah haji ma'al qudrati alaihi, padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita baca sirah Rasul, memang Rasulullah berhaji hanya sekali karena syariat haji itu diturunkan, diwajibkan di tahun 9 Hijriyah, dan beliau baru bisa melaksanakan haji di tahun yang ke-10 sekali, dan sekaligus menjadi haji wada, haji yang terakhir, ya, haji yang terakhir beliau. Tapi kalau umrah disebutkan beliau melaksanakan umrah beberapa kali, ya. Rasulullah melaksanakan wa'tamara Rasulullah SAW arba'a umar. Beliau melaksanakan umrah 4 kali, ya. Rasulullah melaksanakan 4 kali, tapi hajinya hanya sekali. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan, sehingga mengingatkan jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, karena siapapun yang meninggalkan kewajiban maka dia telah berbuat zalim, sesuai dengan firman Allah, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan, maka dia adalah orang-orang zalim. Dan siapapun yang zalim, maka dia akan terlebih dahulu mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami perkara-perkara ini kita menjadi semakin takut atas ancaman-ancaman Allah, dan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yang pada akhirnya hal tersebut menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku qouli hadza, katah kelepatanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini membahas 2 bab. Bab pertama yaitu dosa besar yang ke-6, meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda tadi, barang siapa yang meninggalkan 1 hari pada waktu bulan puasa, dia telah kafir. Dan 2 yaitu dosa besar yang ke-7, meninggalkan rukun Islam yang ke-5, yaitu haji. Bagi orang yang mampu, yang kaya, dia telah meninggalkan rukun Islam yang ke-5, maka dia termasuk tergolong orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bapak dan ibu-ibu, bagi bapak yang mau bertanya, monggo. Dari pembahasan 2 bab tadi, bab puasa, karena kita sudah masuk dalam bulan Rajab, monggo. Syarat-syarat rukun-rukun di dalam Ramadan, puasa Ramadan, bisa ditanyakan kembali, karena untuk persiapan di bulan Ramadan. Cukup? Enggak ada ya? Nah, alhamdulillah. Oh Pak, moga-moga. Oh iya, kita beri adzan dulu, lupa ya. Nah, moga-moga adzan dulu, setelah itu masuk tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo Pak Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah zakat. Misalnya ada orang kaya, dia ini sudah zakat, ya kewajiban zakat dia sudah dilaksanakan. Tapi dia ini masalah sodako, infak, dia ini tidak mau sama sekali. Dalam arti misalnya dimintai sumbangan membangun masjid, dia tidak mau. Dimintai bantuan anak yatim, dia tidak mau dengan dalih karena dia sudah zakat. Seolah-olah dia ini menganggap bahwa zakat itu sudah cukup, katakan seperti itu. Sehingga dia itu tidak mau sodako atau infaklah. Orang model seperti ini termasuk orang yang bakhil atau orang yang berdosa. Sekian. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, terkait dengan kejadian yang ada di masyarakat, yaitu bagaimana jika ada seseorang yang hanya mencukupkan dengan menunaikan zakat, sesuatu yang wajib atas hartanya, dan sama sekali tidak mau mengeluarkan hartanya untuk infak, wakaf ataupun yang sifatnya sunnah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menanyakan apakah itu sah, dalam arti apakah itu layak dikerjakan secara hukum fikih, itu layak. Karena memang seorang hamba dalam hidup ini memiliki hak-hak dan kewajiban. Ketika dia sudah
melaksanakan kewajiban ya sudah cukup ya. Namun dalam realita yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam perbuatan beliau langsung ataupun dari nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, seseorang itu sangat kurang sekali jika hanya mengandalkan amal-amal wajib. Siapapun dari kita, bahkan Rasulullah Muhammad SAW sekalipun, tidak mencukupkan diri dengan amal-amal wajib. Beliau mencontohkan sendiri dan selalu menasihatkan untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dengan memperbanyak amal-amal sunnah setelah menyelesaikan amal-amal wajib. Jadi jika dikatakan apakah itu layak, itu sah-sah saja dia menahan hartanya dari amal-amal yang sifatnya sunnah. Namun dia sangat merugi sekali jika hanya mencukupkan diri dengan amal-amal wajib, karena di satu sisi belum tentu amal wajib yang dia kerjakan ini sempurna dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa amal-amalan sunnah itulah yang berfungsi sebagai penggenap amal-amal wajib ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menyempurnakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada pertanyaan, apakah orang seperti itu ya, dia hanya mau mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkan infak sedekah yang sifatnya sunnah, bisa dikatakan bakhil? Jika bakhil yang dimaksud adalah bakhil secara syar'i, maka dia tidak disebut sebagai bakhil, karena dia sudah menunaikan kewajiban dari hartanya. Tapi mungkin secara sosial dia tetap disebut bakhil, karena kadang-kadang secara sosial hal-hal itu berjalan tanpa landasan syar'i, kan banyak gitu. Jadi kalau secara syar'i dia tidak disebut bakhil, dia bukan bakhil yang mendapatkan ancaman secara syar'i karena menahan harta, tidak, karena memang dia sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya ya. Namun ketika itu bersifat sosial, maka kemungkinan besar dia masih tersebut sebagai seorang yang bakhil. Walaupun sebenarnya jika zakat yang dikeluarkan itu betul-betul dikelola oleh lembaga amil zakat yang terpercaya seperti di zaman Rasulullah, maka insya Allah tidak ada ceritanya orang akan menghina dia sebagai bakhil. Kenapa masih banyak orang yang mungkin menilai orang seperti itu bakhil? Karena harta zakat yang dia keluarkan itu seakan-akan tidak membekas kepada masyarakat di sekitar. Karena saking terlalu banyaknya orang fakir, harta yang dikeluarkan, harta zakat yang dikeluarkan itu tidak termanage dengan baik juga, sehingga entah lari kemana, sehingga orang-orang di sekitar tidak merasakan zakat yang telah dia keluarkan. Karena sebenarnya zakat itu kan untuk menutupi kekurangan-kekurangan orang di sekitar, menutupi kekurangan orang-orang di sekitar. Jadi itu yang kami pahami terkait dengan istilah bakhil. Bakhil itu adalah orang-orang yang menahan hartanya dari yang seharusnya dia keluarkan. Adapun kalau dari yang sifatnya sunnah, mungkin secara sosial tetap dibilang pelit atau bakhil, tetapi itu bukan pelit yang mendapatkan ancaman, tapi tetap itu adalah suatu tindakan yang merugikan diri sendiri, karena dia hanya mencukupkan dengan yang wajib tanpa berusaha menyempurnakan diri dengan amalan-amalan sunnah. Insyaallah akan coba kami gali lagi terkait dengan istilah bakhil, apakah ada perbedaan pendapat di sana. Jika ada akan kami sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Allah a'lam bishawab. Ya, begitu Pak Khair ya. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah itu salah saya, kebenaran hanya milik Allah. Dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.